kudusmu, penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, selamat beribadah. Saya percaya kita ada sepanjang minggu ini karena kebaikan Tuhan. Maka hari ini mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan kita baik, kasih setianya tidak pernah berubah dari hidup kita. Dialah Tuhan, Dialah Raja. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia
sukacitaku. Sebab hanya Engkaulah Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, Engkaulah sukacita kami, Kaulah segalanya. Kau Tuhan yang hidup, memerintah selama-lamanya. Engkaulah pengharapan bagi semua orang yang percaya. Haleluya. Sembah bagimu Tuhan, sembah bagimu Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, bawa pujian kami. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang menantikan Engkau Tuhan. Hari ini ketika kami datang Tuhan beribadah kepadamu, kami percaya setiap orang yang mencari Engkau pasti menemukan Engkau. Firman-Mu berkata, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu itu akan dibukakan. Maka setiap hari ini setiap kami yang datang Tuhan, kami duduk dan mengetuk pintu-Mu, dan kami percaya kami mendapatkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk.
Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, karena Tuhan yang menyertai setiap kami. Hati kami siap Tuhan, hati kami rindu Bapa. Maka hidup kami menggenapi setiap firman-Mu. Dan tanda mujizat-Mu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat menyertai setiap kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Lagi sekali dengan imanmu nyanyikan. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin Tuhan. Menyertai setiap kami Tuhan, tiap langkahku. Kau bersamaku, yes Lord, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti lagi sekali katakan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan, karena Kau baik, karena tidak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berterima kasih untuk kemurahan lepas kemurahan, anugerah lepas anugerah, mujizat lepas mujizat, kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan, kami boleh memandang kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu day by day dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau hadir, Engkau menyertai, itu cukup bagi kami. Tanpa-Mu Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Hari ini kami datang kepadamu. Kami mau katakan lagi dan lagi Tuhan. I need you more. Kami membutuhkan Engkau lebih dari hari yang kemarin. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun dalam hidup ini. Bahwa Engkau segalanya bagi kami. Engkau kebutuhan utama dalam hidup kami. Oleh sebab itu biarlah kami bagaikan rusa Tuhan yang merindukan air. Engkau memuaskan dahaga kami dengan kebenaran-Mu. Memenuhi kehidupan kami dengan mata air kehidupan. Sehingga Bapa kehidupan itu akan menjadi kehidupan di dalam kami. Dan akan membual-bual keluar bagaikan sumur. Yang keluar Tuhan dari kehidupan kami. Memberkati banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berkata di dalam nama Yesus langit di atas kami terbuka. Di dalam nama Yesus kami terhubung dengan tahta. Kami menerima supply. Kami menerima anointing yang baru. Kami menerima pengurapan yang baru. Hikmat yang baru. Understanding yang baru. Pewahyuan yang baru. Turun atas setiap kami. Atmosfer di udara dibebaskan, dilepaskan pengurapan yang baru. Maka setiap hati yang terbuka akan menerima pewahyuan yang baru, rema yang baru, fresh yang baru pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Dan saya bergairah karena Tuhan, sebab Dialah gunung batu kita. Dialah tempat perteduhan kita, amin. Saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, penyertaan Tuhan adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia tetap Tuhan yang sama. Dia yang menyertai saya, Dia menyertai Bapak Ibu, Dia menyertai kita semua. Dan saya percaya kita tidak sendiri. Bahwa Tuhan beserta kehadirannya, beserta para malaikatnya bersama-sama dengan kita. Dan kita ada di dalam satu frekuensi yang sama untuk menerima berkat-berkat ilahi. Yang setuju, yang sepakat, yang siap, sama-sama katakan amin. Hari ini saya akan share, saya ingin berbagi firman Tuhan bersama kita. Kita akan belajar bersama-sama. Saya mengambil tema Taste and See the Goodness of God. Sekali lagi tema firman Tuhan kita hari ini adalah Taste and See the Goodness of God. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tahun ini menurut kalender Yahudi adalah tahun Pei 5780. Tahun Pei itu bicara tentang mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Sekali lagi, tahun mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berjalan dalam ketepatan dan keakuratan. Sekali lagi, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berjalan di dalam ketepatan dan bergerak di dalam keakuratan. Tidak ada yang miss, tidak ada yang fail, tidak ada yang gagal dalam kamus Tuhan. Tidak ada rancangan apapun yang gagal, kata Tuhan. Sama seperti tahun ini. Orang dunia boleh berkata, mana mungkin ini tahun kebaikan Tuhan. Karena begitu banyak kesulitan yang dialami. Tetapi saya mau kasih tahu, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh COVID. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh COVID. Di dalam tahun unusual, di musim yang tidak lazim, di masa pandemi ini, COVID-19, surga melepaskan keajaiban. Sekali lagi, surga melepaskan keajaiban bagi engkau dan saya yang mengejar Tuhan habis-habisan. Maka engkau akan menerima blessing, engkau akan menerima favor, engkau akan menerima wisdom, engkau akan menerima revelation, engkau akan menerima understanding. Terima di dalam nama Yesus. Sekali lagi terima di dalam nama Yesus. Bahwa ini tahun di mana surga melepaskan keajaiban. Tahun di mana bakul-bakul kehidupanmu,
Perbendaharaanmu akan dipenuhi dengan blessing, akan dipenuhi dengan favor, akan dipenuhi dengan grace, akan dipenuhi dengan wisdom atau hikmat, dipenuhi dengan revelation dan understanding. Sehingga engkau akan dibedakan, engkau akan diistimewakan, engkau akan mendapati hidupmu tidak sama, hidupmu di atas rata-rata, karena Tuhan membedakan engkau, karena penyertaan Tuhan sempurna atasmu. Katakan amin. Kesulitan bisa datang, tapi kesulitan menghasilkanmu pribadi yang militan. Tekanan boleh datang, tetapi tekanan memberimu kesempatan untuk mengalami kehidupan penuh kemenangan. Masalah boleh datang, tetapi masalah akan diubah Tuhan. Engkau akan menjadi emasnya Allah. Sekali lagi, tekanan menghasilkan engkau militan. Masalah membuat engkau menjadi emasnya Allah. Amin. Kesulitan membuat engkau menjadi militan. Tekanan membuat engkau mengalami kemenangan. Dan masalah menjadikan engkau emasnya Allah. From zero to hero. From something to something. From nothing to something. Sekali lagi. From hero to zero. From nothing to something. Yang percaya, mari katakan amin. Tahun ini saya berdoa biar hati kita mengerti. Ada understanding dalam hidup kita. Sehingga mulut kita akan mengecap. Dan mata kita akan melihat betapa baik Tuhan itu. Berapa banyak yang percaya God is good? Boleh angkat tanganmu katakan God is good. Boleh jabat tangan kiri dan kanan katakan God is good. Setiap kali kalau kita katakan God is good maka ada balasan. All the time, betul? God is good all the time. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita baik? Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya kalau dia Tuhan yang baik, besok, kemarin, bahkan hari akan datang. Dia tetap Tuhan yang baik. Tuhan kita enggak hari ini baik, besok bete, lusanya galau. Enggak. Tuhan kita tetap baik. Dia still good. Apapun yang terjadi, dia still good. Oleh sebab itu hari ini, biarlah matamu terbuka. Hari ini telingamu terbuka, hatimu mengerti. Sehingga kita semua menerima rema yang sama. Untuk mengerti, mengenal kebaikan Tuhan. The goodness of God is mighty weapon for this year. Kebaikan Tuhan adalah senjata yang dahsyat. Senjata pamungkas di tahun ini. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dia Allah Alfa dan Omega. Dia tahu bahwa tahun 2020 akan terjadi begitu banyak tekanan, akan terjadi begitu banyak kemalangan. Kenapa? Akibat COVID. Tetapi dia Allah yang berdiri atas janjinya. Dia Allah yang tidak bisa digoncangkan. Dia akan bergerak, dia akan berjalan menurut rancangannya. Dan kalau dia berkata kesulitan, engkau menjadi militan, maka itu terjadi di dalam hidupmu. Allah maut melepaskan spirit kematian. Allah maut melepaskan ketakutan, melepaskan kekhawatiran. Allah maut datang dalam berbagai ketakutan. Mencuri pengharapan kita, mencuri iman kita. Bukankah kegelapan menutupi bumi? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ketakutan di mana-mana. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar, ada beberapa testimoni yang kami baca, mengalami kebangkrutan. Orang ciut, orang takut. Tetapi gereja Tuhan, dengar suara Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi, engkau yang mengasihi Tuhan. Engkau yang disebut orang benar, yang disebut gereja Tuhan. Bangkit. Sebab ini waktunya promosi Tuhan akan datang kepadamu. Promosi Tuhan akan datang kepadamu. Kebaikan Tuhan akan kau kecap dan kau lihat. Anak-anakmu akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Seisi rumahmu akan mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Bahwa itu bukan hanya sekedar cerita. Bukan sekedar kesaksian yang kau dengar dari tetangga. Yang kau dengar dari orang lain. Tetapi tahun ini, hari-hari ini katakan di dalam nama Yesus. Aku mengecap, aku melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Yang mengalahkan alam maut adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan menjadi perisai. Kebaikan Tuhan menjadi senjata pamungkas bagi kita. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai ayat yang ke-11.
Ayat ini sudah sering kali kita baca, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan selalu baru, remahnya baru. Amin. Biar surga membuka perbendaharaan hikmat, understanding, turun atas setiap engkau dan saya. Rohmu menangkap rema-rema Tuhan pagi hari ini. Mazmur 34 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras, tajam dan terpercaya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Siapa orang-orang yang kudus? Katakan saya, katakan dengan iman. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Katakan saya tidak kekurangan. Sebab Tuhan saya yang menjamin hari-hari hidup saya. Katakan amin. Ayat yang ke-10. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi, saya suka sekali setiap kali ada kata tetapi. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang apa? Mencari Tuhan. Tidak kekurangan satupun yang baik. Kata kunci di ayat ini adalah seek God, mencari Tuhan. Pastikan engkau datang hari ini dengan kerinduanmu. Bukan untuk diberkati, bukan untuk disembuhkan, tetapi engkau mau mencari wajah Tuhan. Maka Tuhan menjamin engkau tidak kekurangan satupun yang baik. Bapak Ibu, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Bukan dalam keadaan Daud yang lagi happy, Daud lagi dapat banyak berkat, no. Tetapi situasi sebaliknya. Engkau bisa baca di dalam 1 Samuel 21 nggak perlu dibuka. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Kisah tentang Daud atau di topik daripada Mazmur ini bagian atasnya di ayat yang pertama engkau bisa lihat. Di situ ditulis bahwa Mazmur ini ditulis saat Daud pura-pura gila ketika dia berhadapan dengan Raja Akis atau Ahimelek. Ada satu momen di mana Daud mengalami tekanan yang luar biasa. Setelah mengalahkan Goliat, setelah Daud diurapi, Daud gak langsung dapat promosi. Daud gak langsung dapat singgasana. Daud gak langsung dianugerahi tahta. Tetapi sebaliknya, lembah kekelaman yang harus Daud lewati. Dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Saul. Kalau yang mau bunuh itu cuman orang biasa, rakyat biasa, Daud bisa berlindung. Tetapi yang mau membunuh dia adalah raja. Maka raja dengan seluruh pasukannya akan dikerahkan untuk mengejar Daud. Daud gak punya pasukan Bapak Ibu. Daud seorang diri. Sampai di satu titik ketika dia dikejar, dia lari ke Gad. Di situ diceritakan di dalam 1 Samuel 21 bagaimana Daud waktu dia lari tanpa dia sadari dia masuk ke gerbang di mana ada Raja Akis di sana. Raja Akis ini adalah sekutu daripada Saul. Waktu mereka melihat Daud, orang-orang Raja Akis ini mengenal Daud. Karena Daud itu begitu populer. Dia berkata, bukankah ini orang yang dikatakan pahlawan itu? Lalu mereka membawa menggiring Daud ketemu dengan Raja Akis. Daud kehilangan akal bagaimana caranya Tuhan bisa lolos. Saya nggak bisa lolos karena dia tahu kalau sampai Raja Akis tangkap, maka Daud akan diserahkan kepada Saul. Saya nggak tahu ide dari mana. Tetapi saya tahu itu adalah bentuk penyertaan Tuhan. Kadang-kadang ada cara Tuhan yang kita nggak bisa pikir secara akal. Betul? Bagaimana Daud pura-pura gila. Sampai akhirnya Raja Akis bilang, ini bukan si Daud. Karena kalau Daud nggak begini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Waktu saya baca Mazmur ini, roh di dalam saya bergelora. Saya katakan Tuhan, wow. Dia mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Tetapi bukan komplain yang keluar dari bibir mulutnya. Daud nggak berontak dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, Daud punya banyak alasan untuk komplain. Daud nggak salah. Yang membuat Saul benci kepada Daud bukan karena Daud melakukan kesalahan. Tetapi karena nyanyian para putri Yerusalem.
perempuan-perempuan Yerusalem yang menyanyikan lagu yang membandingkan Saul dengan Daud. Sehingga rasa tidak aman yang dimiliki Saul itu membuat Saul ingin membunuh Daud. Daud bisa bilang sama Tuhan, Tuhan ini gak adil. Saya gak salah Tuhan. Daud tidak membela diri. Perhatikan, baca dari ayat pertama sampai ayat akhir. Malah mazmurnya luar biasa Bapak. Awesome, luar biasa. Mazmur Daud berkata, kecap. Lihat betapa baik Tuhan yang saya sembah. Hati Daud tahu, hati Daud mengenal siapa yang dia sembah. Tekanan bertubi-tubi datang. Tetapi tidak sedikit pun dia komplain. Tidak sedikit pun dia bersungut. Tetapi dia berkata, Engkau Tuhan yang baik. Sampai selama-lamanya Engkau tetap baik. Bahkan dia berkata, hei, kecap, lihat bahwa Tuhan itu baik. Bahwa tidak kekurangan orang yang mencari dia. Itu yang Tuhan suka kepada Daud. Itu yang Tuhan suka kepada Daud. Percayalah kesulitan diizinkan untuk menunjukkan kualitas yang ada di dalam dirimu. Kesulitan adalah kesempatan untuk engkau menjadi dewasa. Bilang kiri kanan, kesulitan adalah kesempatan untuk saya menjadi dewasa. Saya berdoa kita didapati seperti Daud yang tidak menyerah dengan keadaan. Dalam kesulitan, engkau mengecap, engkau melihat kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan, amin. God is good all the time. Amin. Di dalam terjemahan Message Bible, saya suka. Bapak Ibu yang enggak punya, kami tampilkan di layar kaca Anda. Bisa lihat dalam terjemahan Message Bible. Ini luar biasa sekali. Mazmur 34 ayat 8. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, biasanya dia lebih dulu satu ayat. Mazmur 34 ayat 8 sampai 10 dalam terjemahan Message Bible dikatakan, open your mouth and taste. Buka mulutmu dan kecap. And open your eyes. Buka matamu dan lihat how good God is. Sekali lagi dikatakan, open your mouth and taste. Buka mulutmu dan lihat. Open your eyes and see how good God is. Buka mulutmu dan kecap. Buka mulutmu dan rasakan. Buka matamu dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Ini adalah pesan, ini adalah message yang Tuhan mau sampaikan kepada gerejanya, kepada engkau dan saya. Apapun kondisimu hari ini, Tuhan mau berkata, buka mulutmu dan rasakan, kecap, makan kebaikan Tuhan. Buka matamu dan lihat bahwa Tuhan itu baik. Blessed are you who run to him. Berbahagialah mereka yang mengejar Tuhan, yang mencari Tuhan. Ayat 9 dikatakan, worship God if you want the best. Sembah Tuhan, hormati Tuhan jika kamu menginginkan yang terbaik. Berapa banyak yang inginkan berkat yang terbaik? Worship God. Di tempatmu hari ini, worship, hormati, respect. Worship open doors to all his goodness. Penyembahan membuka pintu-pintu kepada kebaikan Tuhan. Ayat 10 berkata, young lions, singa-singa muda, on the prowl get hungry. Di tengah masa mencari mangsa, mereka kelaparan. But, katakan sekali lagi, but, God seeker are full of God. Katakan, I am full of God. Oh, luar biasa. Mereka yang mencari Tuhan, mereka yang mengejar Tuhan, Tuhan berkata, full, penuh, melimpah. Engkau mengalami Tuhan. Tidak ada hal di dalam dunia ini yang membuat engkau kekurangan. If you have Jesus, you have everything. Betul?
If you get Jesus, you get everything. Jika kamu mendapatkan Yesus, jika kamu menemukan Yesus, maka engkau menemukan segala-galanya. Gak ada yang kurang. Bahkan anak muda, para jombloan dan jomblowati, engkau yang gak punya pacar hari ini, bukan alasanmu mencari pacar supaya engkau merasa penuh. Engkau sudah penuh. Engkau sudah penuh dari semula waktu engkau diciptakan Tuhan. Siapa yang mengejar Tuhan, full of God. Tidak ada hal di bawah kolong langit ini yang dapat memenuhi, yang dapat mengisi kekosongan kita. Selain Dia, selain Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Ada 3 kunci yang akan kita pelajari hari ini. Sekali lagi ada 3 kata kunci. Bapak Ibu, kebingungan terbesar orang percaya adalah membedakan mana tujuan dan mana akibat. Setiap orang kalau ditawarkan berkat semua langsung akan berkata amin. Lalu kita pada titik akan berkata, kenapa saya nggak mengalami pemulihan? Kenapa keluarga saya bertengkar tiap hari? Kenapa doa saya nggak dijawab? Setiap kali Tuhan menawarkan sesuatu, Dia memberi kita panduan. Dia memberi kita bocoran. Kadang-kadang kita lebih suka mengimani part di mana kita diberkati, di mana kita diurapi, tapi kita lupa ada cara untuk mendapatkan itu. Hari ini kita akan belajar dari ayat Mazmur 34 ini, ada 3 kata kunci. Yang pertama, di ayatnya yang ke-9 dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ dikatakan berbahagialah orang yang berlindung. Katakan berlindung. Apa arti berlindung? Berlindung dalam terjemahan asli dikatakan to put trust in God. Orang yang menaruh harapannya, menaruh keinginannya, menaruh kepercayaannya, menaruh mimpinya hanya kepada Tuhan. Orang yang berlindung adalah orang yang menaruh trust, dream, keyakinan, belief, semuanya itu hanya kepada Tuhan. Maka digenapilah dalam hidupnya. Yeremia 17. Yuk kita baca. Yeremia 17. Ayat 5, mulai ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu, orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan, selalu hatinya menjauh. Saat engkau menjauh dari Tuhan, sebaliknya, engkau mulai mengandalkan kekuatanmu. Engkau mulai mengandalkan uangmu, engkau mulai mengandalkan kepandaianmu. Dan firman Tuhan berkata, apapun yang kau andalkan di luar Tuhan, kata kuncinya apa? Terkutuk. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Oh ngeri. Ia akan tinggal di tanah angus. Kebas dalam nama Yesus. Di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tetapi sebaliknya ayat 7. Mari baca sama-sama, declare sama-sama, katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bolehkah sekali lagi kita baca sama-sama ayat 7 ini? Kata orang itu kita ganti dengan nama kita sendiri. Siap Bapak Ibu? 1, 2, 3. Diberkatilah Rita yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Mari declare sama-sama firman Tuhan ini. Katakan dengan suara yang keras, katakan dengan nyaring. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terjadi di dalam nama Yesus, katakan amin. Apabila engkau berlindung kepada Tuhan, engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Engkau merambatkan akarmu. Makin datang tekanan, makin datang kesulitan, engkau akan mengejar Tuhan lebih lagi. Sehingga engkau akan menemukan sumber kekuatan itu, yaitu firman yang hidup. Itu batang air bicara tentang firman. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Saya penasaran,
Siapa yang gak pernah mengalami panas terik? Bukankah semua firman Tuhan berkata yang jahat, orang baik sama-sama mengalami hujan, sama-sama mengalami panas, betul? Tetapi kalau Alkitab berkata, engkau tidak akan mengalami panas terik. Kembali ke ayat yang tadi. Tidak mengalami panas terik. Artinya apa? Seberapapun tekanan yang datang, seberapapun panas, engkau akan tetap terpelihara. Katakan amin. Ingat perjalanan bangsa Israel. Ketika siang hari, apa yang menemani mereka? Tiang awan. Padang gurun itu sangat-sangat panas. Tetapi mereka tidak kepanasan. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan. Saat malam hari, itu menakutkan. Waktu saya coba baca tentang kehidupan wilderness, tentang kehidupan di padang gurun. Itu orang kalau nggak ada cahaya, kalau nggak ada api, makanya kenapa padang gurun itu butuh api kalau di malam hari. Kenapa? Karena kalau dia ada api, maka binatang-binatang malam, kalajengking, ular, itu ular derik Bapak Ibu yang suka bunyi di ekornya itu ada bunyi, makanya disebut ular derik. Itu ular-ular yang mematikan. Semua binatang malam itu akan keluar untuk cari makan di malam hari. Tetapi kalau ada api dia takut. Makanya Tuhan datang sebagai api. Dia menjadi tiang api. Bayangkan dia tidak menaungi cuma satu orang, dia tidak menaungi satu keluarga. Bayangkan Bapak Ibu yang dinaunginya itu 2 juta orang, satu bangsa. Bukankah Tuhan kita Allah yang ajaib? Dan dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Firman-Nya ya dan amin. Yang daunnya tetap hijau. Oh, saya berdoa tidak ada pengharapan yang gugur. Tidak ada firman yang gugur. Semua kita tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang lagi khawatir boleh angkat tangan. Biar firman Tuhan membebaskan engkau. Firman Tuhan, engkau yang lagi melihat kantongmu, engkau yang lagi melihat depositomu, firman Tuhan berlaku atasmu. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena engkau tidak akan mengalami tahun kering. Tetapi engkau akan menghasilkan buah. Oh, saya berdoa, tahun ini engkau mengecap kebaikan Tuhan. Alat kecapnya apa Bapak Ibu? Mulut, sama-sama katakan mulut. Makanya tahun P itu gambarnya, logonya itu dalam bahasa Yunani itu P itu digambarkan seperti mulut. Di Mazmur 34 ayat 13 sampai 14, coba kita buka lagi di bawahnya. Daud memberi bocoran kepada kita. Barang siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang. Saya mau tanya, berapa banyak yang menyukai hidup? Yang masih ingin hidup? Atau yang semua minta Tuhan angka? Siapa orang yang menyukai hidup? Yang mengingini umur panjang? Wow, hidup, umur panjang, menikmati yang baik. Oh, 3 paket. Hidup, bukan hidup sekedar hidup, tetapi hidup, umur panjang, baru menikmati. Karena pengkhotbah berkata, ada yang diberi kuasa untuk menikmati, ada yang tidak. Ada yang punya banyak harta tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati. Tapi saya berdoa, kita semua menerima kuasa untuk menikmati. Katakan amin. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu. Siapakah orang yang menyukai hidup? Coba tanya kiri kanan, kamu menyukai hidup enggak? Kamu mengingini umur panjang enggak? Kamu mau menikmati hari-hari yang baik enggak? Apa syaratnya? Ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. So, ternyata firman Tuhan berkata, benar di kata Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakan, ia akan makan buahnya. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepadamu hari-hari hidup yang akan kau nikmati. Tetapi engkaulah yang harus mengambil keputusan untuk berjaga atas lidah. Lidah tidak bertulang, tetapi Yakobus berkata, lidah bagaikan api kecil yang bisa membakar seluruh kota. Lidah bagaikan kemudi yang kecil tetapi bisa mengarahkan kapal yang sangat besar sekalipun. Biar lidahmu dipakai untuk melepaskan kebenaran. Biar lidahmu dipakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya.
Bukan perkataan-perkataan yang komplain dengan Tuhan. Tetapi biar hari ini engkau berkata terima kasih Tuhan. Sebab engkau baik untuk selama-lamanya. Katakan amin. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan. Di ayatnya yang ke-10. Orang yang takut akan Tuhan tidak berkekurangan. Semua orang suka tidak berkekurangan. Syaratnya satu, hidupmu takut akan Tuhan. Ada satu statement yang berkata, jika Roh Kudus diangkat dari gereja tetap bisa jalan. Kenapa? Uang. Kalau uang yang mengambil alih, gereja akan tetap jalan. Tetapi saya berdoa, hari-hari ini, biar fear of God, takut akan Tuhan itu, mencengkram kita kuat. Kita tidak akan kekurangan hikmat, kita tidak akan kekurangan tuntunan, kita tidak akan kekurangan pewahyuan. Sebab engkau didapati sebagai orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Kata takut akan Tuhan itu bicara tentang honor, hormat, respect. Cara mengetahui orang yang takut akan Tuhan, simple. Orang yang diurapi, orang yang takut akan Tuhan, dia jaga lidah. Tadi firman Tuhan bilang, dia hidup dengan honor. Orang yang mulia, yang menjaga hari-hari hidupnya. Dia enggak sembarang bergaul, dia enggak sembarang melakukan tindakan-tindakan ceroboh dan bodoh, tetapi dia menjaga kehormatan dan kemuliaan yang Tuhan beri. Bahkan Alkitab berkata bahwa ada satu firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin kamu menghormati aku Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja tidak kau kasihi, tidak kau hormati. Tapi saya berdoa biar semua jemaat Tuhan dimanapun engkau pergi dan berada, kau berdiri dengan sikap respect dan honor terhadap pemimpin yang dipercayakan Tuhan atasmu. Kenapa? Karena Tuhan berkata kalau engkau menghormati pemimpinmu, maka engkau menghormati aku. Katakan amin. Kalau engkau menghormati pemimpinmu, engkau menghormati Tuhanmu. Karena firman Tuhan berkata, tidak mungkin dia berkata dia menghormati Tuhan, tetapi pemimpin yang kelihatan. Tidak mungkin dia berkata dia mengasihi Tuhan, tetapi istri yang kelihatan, anak yang kelihatan, suami yang kelihatan, dia benci. Tetapi saya berdoa, biar kalau engkau ada di posisi ini, pertobatan mengalir kepadamu. Pengampunan mengalir kepadamu. Hari ini engkau berdiri dengan honor Tuhan. Dengan respect yang Tuhan miliki. Maka Tuhan menjamin engkau tidak kekurangan satupun yang baik. Yang ketiga, seek God. Seeker, pemburu Tuhan. Pencari Tuhan. Ini waktu-waktunya Tuhan mencari orang yang gila-gilaan dengan Tuhan. Mau habis-habisan dengan Tuhan. Orang yang seek God artinya adalah orang yang selalu kagum dengan Tuhan. Yang mengejar Tuhan, full of God. Dia selalu kagum dengan apapun. Ada kekurangan, ada kesulitan, matanya tidak tertuju kepada kekurangan, matanya tidak tertuju kepada kesulitan, tetapi dia tertuju kepada kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Makanya, dia tidak kekurangan satupun yang baik. Hal-hal yang tidak baik boleh datang dalam hidupmu. Tetapi influence, manifestasi yang keluar, output yang keluar dari hidupmu adalah perkara-perkara yang baik. Katakan amin. Saya berdoa biar setiap kita menikmati full of God. Sehingga kita tidak kekurangan satupun yang baik. Ada satu kisah yang saya mau bagi hari ini. Ada dua perbedaan. Ada sebuah kisah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama mari kita baca di dalam Bilangan 11 ayat 1. Bilangan 11 ayat 1. Sebuah kisah tentang bangsa Israel. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang apa? Nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu melihat mujizat, melihat pertolongan, enggak menjamin engkau mengasihi Tuhan. Bangsa Israel kurang apa? Dia lihat di depan mata mereka laut terbelah menjadi dua. Betul? Air keluar dari bukit batu. Mana
makanan yang tidak pernah mereka kenal. Makanan malaikat dikirim Tuhan setiap pagi. Tetapi setiap kali sesuatu yang buruk terjadi, perhatikan. Mereka melihat banyak kebaikan Tuhan. Mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka melihat pertolongan Tuhan. Tetapi setiap kali mereka diperhadapkan dengan kesulitan, hati mereka berubah setia. Hati-hati Bapak Ibu. Ini spirit yang lagi dilepaskan dari alam maut. Engkau boleh setia dengan Tuhan, engkau boleh melayani Tuhan. Tetapi hatimu gampang berubah. Setiap kali ada tekanan, setiap kali ada kesulitan, engkau akan mempersalahkan Tuhan. Ini adalah spirit daripada bangsa Israel. Perhatikan, mereka bersungut-sungut. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Amplified Bible, di situ diceritakan bukan hanya bersungut. Kata bersungut itu dikatakan menggerutu. Berapa banyak Bapak Ibu, saya dulu seorang penggerutu. Papa saya adalah gembala sidang. Dan setiap kali kalau ada sesuatu yang enggak buat saya, sesuatu yang kurang pas, sesuatu yang buat saya enggak cocok, di depan papa saya akan oke, diam. Tetapi di hati saya, orang Jawa bilang ngedumel, di hati saya akan banyak, kenapa begini, harusnya kok begini, harusnya begini. Itu banyak sekali. Sampai suatu ketika saya ikut LBC bersama papa, bersama suami saya. Ada suatu momen di mana kami LBC di puncak. Dan di tempat itu Tuhan bicara secara langsung kepada saya. Gak ada sesi, waktu itu tidak ada session sama sekali. Di antara langit, karena kami ada di ruangan terbuka. Bukan di dalam satu ruangan, tapi kami benar-benar di alam terbuka. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Kamu itu sok tahu. Di situ saya bertobat. Maksud saya baik, tetapi cara saya salah. Saya berespon yang salah. Tanpa saya sadari, spirit bangsa Israel itu ada sama saya. Saya mau memperbaiki, saya mau memberi masukan yang baik sebenarnya. Tetapi dimulai dari gerutu, dimulai dari menggumel, dimulai dari bersungut. Dan bagi Tuhan, di mata Tuhan itu pemberontakan. Tuhan gak suka dengan persungutan. Bapak Ibu boleh lihat, yang keluar dari bangsa Israel itu 2 juta, betul? Tetapi yang finish, yang sampai ke Kanaan, 2. Tuhan gak menyayangkan jumlah. Coba bayangkan, seperberapa itu yang masuk ke Kanaan. Dari 2 juta laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak. Karena di hadapan Tuhan, Dia Tuhan yang memegang perjanjiannya. Jangan berpikir bahwa persungutan itu adalah dosa kecil. Itu dosa besar di hadapan Tuhan. Dosa adalah dosa. Mau kecil mau besar itu dosa. Dan Tuhan gak suka. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir mungkin persungutan kita ini biasa. Kita komplain dengan situasi yang kita alami. Hati-hati. Tuhan gak suka dengan persungutan. Dia benci dengan persungutan. Tetapi dia menyukai bibir yang memuliakan dia. Dia menyukai bibir yang mengucap syukur. Saya mau kasih tahu. Kehidupan hari-hari ini memang fakta mengatakan tidak begitu baik. Tetapi Tuhan, Dia adalah Tuhan yang teruji dengan pembelaan. Dia Tuhan yang teruji dengan pertolongan. Dia Tuhan yang sama, yang teruji dengan mujizat. Dia tidak bisa dikalahkan. Tuhan yang kau sembah itu yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia Allah yang sama yang berdiri di hadapanmu. Dia Allah yang sama yang menopang engkau dan saya. Oleh sebab itu apapun yang kau alami hari-hari ini, stop complain. Stop bersungut dengan Tuhan. Makanya Mazmur 90 berkata, berikan kami hati yang bijaksana agar kami dapat menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Renungkan kebaikan Tuhan.
Ingat kebaikan Tuhan. Mungkin hari ini engkau lagi sulit. Hari ini ekonomimu sulit. Hari ini kehidupan keluargamu, hubungan suami istri lagi di ujung tanduk. Tetapi dia tetap Tuhan yang sama. Kalau engkau mencari dia dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan datang kepadamu. Pembelaan Tuhan akan ada atasmu. Katakan amin. Berhenti untuk komplain. Berhenti untuk bersungut. Kebas di dalam nama Yesus. Setiap mulut yang bersungut dikerat dalam hidup kita. Setiap bibir yang mengeluarkan ucapan-ucapan menipu dikerat dalam bibir mulut kita. Tetapi biarlah di dalam bibir mulut kita hanya ucapan syukur. Hanya buah kebenaran yang kita lahirkan dalam bibir mulut kita. Katakan amin. Tuhan gak segan-segan loh. Tuhan turunkan api beneran. Bakar sampai bangsa ini minta kepada Musa untuk berdoa. Lalu Tuhan padamkan api. Saya berdoa, jangan sampai engkau nanti di titik seperti Nebukadnezar. Baca di Daniel, seorang raja yang merasa bahwa dia penguasa dunia. Apa yang Tuhan buat? Dia jadi gila. Seperti binatang buas, binatang liar, dia makan tanah. Kukunya jadi panjang, rambutnya jadi panjang. Perhatikan, jangan tunggu gila, baru sadar akan Tuhan. Nebukadnezar ketika dia sadar dia berkata, ternyata saya bukan Tuhan, tetapi ada Tuhan di atas saya. Saya berdoa hari-hari ini, bangkit generasi yang memiliki respect, yang memiliki honor setiap hidupmu. Engkau tahu dari mana kamu berasal. Engkau tahu bukan karena kuat dan gagah kita ada sampai hari ini. Karunia itu hanya pemberian, jabatan itu hanya pemberian, harta Tuhan bisa ambil dalam sekejap. Kalau engkau tidak mengandalkan dia, kalau engkau tidak didapati sebagai orangnya Tuhan, Tuhan bisa mengambil dalam sekejap. Tetapi hari ini sebelum Tuhan datang dengan apinya, berdamai, bertobat, balik, kembalikan hidupmu kepada Tuhan. Katakan mohon ampun. Beberapa hari yang lalu saya konseling dengan seorang ibu muda. Dan dia ceritakan tentang kesulitan yang dia alami. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Tuhan bilang katakan kepada dia tentang pembelaan yang dia lihat seumur hidup dia. Ketika anak-anaknya dibela dari sakit penyakit ini, dari sakit penyakit itu. Berapa banyak Bapak Ibu. Renungkan hari ini. 5 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Harusnya kita mati. Harusnya ketika celaka kita mati. Tetapi ada pertolongan Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Ada lagu firman Tuhan berkata, ku kuat karena kau yang menopang. Amin. Ku aman karena kau yang menjaga. Siapa kita Bapak Ibu? Siapa kita? Kita mau komplain dengan Tuhan. Bahkan kita mau mengancam Tuhan. Tuhan saya mau mundur. Surga enggak rugi kalau kita mundur. Sekali lagi saya mau kasih tahu. Saya mundur dari pelayanan. Surga enggak rugi. Tuhan punya 1001 orang menggantikan posisi saya. Yang rugi saya. Saya encourage Bapak Ibu, ini tahun-tahun yang krusial, ini masa-masa yang darurat. Biar matamu melihat, mulutmu mengecap, hatimu mengerti bahwa Tuhan itu baik. Tetapi dia juga Allah yang akan mengajarkan kebaikan kepadamu. Bahwa kebaikan Tuhan gak sekedar datang dalam bentuk berkat, dalam bentuk surprise. Tapi kebaikan Tuhan akan datang dalam bentuk didikan, dalam bentuk pendisiplinan. Biar hatimu mengerti bahwa engkau sedang dididik oleh Bapamu. Karena Tuhan sayang, Tuhan gak mau kamu tinggal di zona nyaman. Kenapa? Karena mimpi Tuhan, engkau akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mimpi Tuhan yang besar atasmu. Dan Tuhan akan paksa engkau, Tuhan akan bawa engkau ke posisi yang tidak nyaman. Untuk apa? Untuk mengasah engkau, menyembunyikan engkau. Bahwa ada tempat rahasia di mana engkau disembunyikan Tuhan. Dan waktunya Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Katakan amin. Oh luar biasa. Saya berdoa mulai hari ini. Setiap kita engkau dan saya bertobat dari persungutan. Karena Tuhan gak suka. Tetapi biarlah kita melakukan apa yang disukai Bapa kita. Ucapan syukur. Mari selama 1 menit ini katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pembelaan. Terima kasih buat mujizat. Ada yang hampir mati karena sakit penyakit tetapi diluputkan Tuhan. Ada yang harusnya mengalami kecelakaan tetapi diluputkan oleh Tuhan. Jangan salah sangka dengan Tuhan.
Jangan berpikir Tuhan curang dengan hidupmu hanya karena ketidaknyamanan yang sedang engkau alami. Minta hati untuk mengerti, Tuhan lagi ngomong apa dengan saya? Dia lagi mau apa dengan saya? Amin. Kesulitan yang kau alami bukan membuat bapakmu tidak baik. Dia tetap Tuhan yang sama. Tetapi engkau harus belajar mengerti kebaikan Tuhan. Ada 2 mujizat dalam hidup ini. Pertama, mujizat pelipat gandaan. Yaitu waktu Yesus mendoakan 5 roti dan 2 ekor ikan memberi makan 5.000 orang. Dari 5 roti dan 2 ikan terjadi apa? Pelipat gandaan. Tetapi ada mujizat yang kedua. Mujizat pemeliharaan Tuhan. Mungkin hari ini engkau belum mengalami pelipat gandaan. Tetapi percayalah engkau mengalami pemeliharaan Tuhan. Sesusah-susahnya kita masih bisa makan, betul? Sesakit-sakitnya kita tetap masih bisa merasakan pertolongan Tuhan. Jangan curang dengan Tuhan. Jangan salah sangka dengan Tuhanmu. Berterima kasih untuk setiap pertolongan, setiap kebaikan yang engkau terima. Ada masa-masa dalam hidup saya di mana saya merasa waktu lalu saya berpikir saya nggak ada sampai hari ini. Umur 2 tahun saya hampir meninggal. Rumah sakit sudah memutuskan tinggal menunggu saya mati. Dan di rumah saya orang tua sudah memberi pesan kepada orang yang tinggal di rumah. Karena zaman dulu kalau ada kematian di satu rumah maka semua lemari, semua hiasan di dalam rumah itu harus ditutup dengan kain putih. Dan rumah saya itu sudah ditutup dengan kain putih. Itu istilahnya bilang tinggal menunggu itape mayat datang. Tetapi dari cerita yang saya dengar, papi saya seorang yang takut akan Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, kalau engkau mau ambil anak ini, kami mengucap syukur. Tapi kalau engkau masih mau memakai anak ini, kasih kesempatan dia hidup dan aku serahkan dia untuk kemuliaan Tuhan. Saya ngerti kalau saya ada sampai hari ini, kalau saya bisa ada di hadapan Bapak Ibu, bukan karena saya, tetapi karena ada doa dari papi saya. Engkau ada hari ini bukan karena kuatmu, tetapi ada banyak orang yang berdoa untukmu. Ada banyak orang yang tidak kau kenal, yang dititipkan Tuhan dalam mimpi mereka, berdoa kepadamu. Dalam webinar kami beberapa hari yang lalu, ada seorang anak muda di AOMPK yang tidak mengerti bahasa Inggris. Waktu Pastor Mike menyampaikan untuk berdoa dan berkata, Lord show me. Dia enggak ngerti apa arti kata Lord show me. Tapi dengan iman dia katakan Lord show me, Lord show me. Dan tiba-tiba Tuhan membawa dia ke alam supranatural. Dia melihat seorang pelayan kami yang sedang ada di rumah sakit. Dan Tuhan menyuruh dia melepaskan melepaskan doa kepada kekasih Tuhan itu. Dengan pesan yang Tuhan sampaikan. Saya mau kasih tahu, Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia Tuhan yang sama, yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa menahan berkat-Mu. Tetapi satu hal yang Tuhan mau, mengucap syukur. Terima semua dengan mengucap syukur. Katakan amin. Di dalam Kejadian pasal 50, Kejadian pasal 50, saya mau bawa Bapak Ibu untuk mengerti. Kejadian pasal 50, ayat 18 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ini kisah tentang Yusuf. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu perhatikan.
Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-18, kakak-kakak Yusuf ini ketika tahu siapa yang berdiri di depan mereka itu, begitu ketakutan dan mereka berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Bukankah kalau mereka jadi budak, benar-benar jadi budak, apa yang Tuhan beri kepada Yusuf 17 tahun yang lalu lewat mimpi itu tergenapi, betul nggak? Yusuf punya kesempatan menggunakan powernya. Tetapi ayat 19, ini yang saya suka dari Yusuf. Yusuf berkata, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Posisi yang Yusuf punya tidak membuat Yusuf seenaknya. Posisinya tidak membuat dia memakai kekuasaannya untuk menundukkan. Tapi lihat, bahkan ayat 20 boleh berkata, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bukankah digenapi Roma 8 ayat 28? Gak perlu dibuka, ini jadi ayat hafalan buat kita. Roma 8 ayat 28. All things work together for good. Segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Semua tahu kisah tentang Yusuf. Tetapi bagaimana Yusuf menemukan kebaikan Tuhan lewat sumur kering. Yusuf menemukan kebaikan Tuhan lewat dijual sebagai budak. Yusuf menemukan kebaikan Tuhan lewat jeruji penjara. Sehingga Yusuf mengalami from napi to perdana menteri. Betul? The place of my pain become the place of my reign. Tempat kejatuhan saya, tempat penderitaan saya akan menjadi tempat kebangkitan saya. Ini hari-hari masa darurat, Tuhan mau berkata, your pain become your testimony. Satu kali seorang hamba Tuhan, seorang nabi berkata kepada saya, your pain become your testimony. Penderitaanmu akan menjadi kesaksianmu. Iblis datang dengan agendanya memberikan kesusahan. Iblis datang dengan agendanya memberikan kesakitan, kesulitan. Tetapi hari ini orang-orangnya Tuhan akan berdiri dan berkata, my pain become my testimony. Katakan amin. Engkau tidak akan menangisi masalahmu. Engkau tidak akan menangisi situasimu. Tetapi engkau akan berdiri atas situasi. Seperti Yusuf. Kenapa? Karena engkau menemukan kebaikan Tuhan. Lewat kesulitan yang engkau alami. From napi to perdana menteri. Oh luar biasa. Bukankah Tuhan kita adalah ahli kemustahilan. Dia Allah yang berdaulat. Amin. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Saya berdoa biar hatimu mengerti. Sehingga mulutmu mengecap. Dan matamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Mari katakan sama-sama Mazmur 81 ayat 10. Mazmur 81 ayat 10. Oke, ada kesalahan di sini. Mazmur di sini dikatakan, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saya berdoa, ini tahun di mana Tuhan akan memenuhi perbendaharaan hidupmu dengan kebaikan. Ingat, kebaikan Tuhan tidak selalu berkat. Tetapi ada kesukaran, ada kesulitan sebagai bagian dari pendisiplinan. Karena lewat kesulitan, sebenarnya engkau dilatih menjadi dewasa, engkau dilatih menjadi strong, engkau dilatih menjadi kuat. Sehingga di dalam tubuhmu akan dikembangkan potensi ilahi. Semoga memberkati Bapak Ibu. Saya berdoa tidak ada seorang pun di antara kita yang akan menerima spirit kecut dan tawar hati. Tetapi setiap kita akan bergairah karena Tuhan. Mazmur 81 ayat 11. Oke, ayat 11. Yuk baca sama-sama dengan suara keras, tajam dan terpercaya. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Amin. Tetap bergairah Bapak Ibu, tetap semangat. Jangan terdistract, jangan teralihkan dengan situasi. Tetapi ini waktunya promosi Tuhan datang kepadamu. Mungkin orang lain tidak mengenal engkau, tidak mengapa. Tetapi Bapakmu mengenal engkau. Maka promosi Tuhan akan datang atasmu. Amin. Mari semua bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa buat kita semua.
Mari sekali lagi. Angkat tangan kananmu. Ora basyikara la basyukura la masande. Kia rabasyukura la lama sande. Ia rabasyikiri di bidi naik. Kai di bidi. Ora la basyikiri di bidi naik. Kai di bidi. Kami membuka mulut kami selebar-lebarnya untuk melepaskan ucapan syukur. Untuk melepaskan terima kasih kami atas semua kemurahan, atas semua kemudahan, atas semua pembelaan, atas semua pertolongan yang Tuhan sudah beri atas kami. Kami tidak akan melepaskan persungutan, kami tidak akan melepaskan pemberontakan, tetapi mulut kami akan dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan nyanyian pujian, dengan penyembahan kami kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan kami berdaulat. Mata kami memandang kepada kebaikan Tuhan. Tuhan kami tidak pernah curang. Dia Allah yang adil. Dia berjalan dalam ketepatan. Dan semua akan menjadi indah pada waktunya. Aku berdoa kekuatan yang baru. Pengurapan yang baru. Hikmat yang baru. Tuntunan yang baru. Turun memperlengkapi. Biar hati setiap kami mengerti. Sehingga mulut kami bisa mengecap kebaikan Tuhan. Dan mata kami bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah kesukaran sekalipun. Maka kami akan dihasilkan sebagai orang-orang pemenang. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan ikuti Church Update. Info selama sepekan sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan dan nanti akan didoakan. Selamat menabur dan Tuhan Yesus memberkati. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat kami dari puji-pujian sampai kepada firman-Mu. Sehingga hati kami mengerti, biar setiap kami mengecap dan mata kami melihat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman yang sudah dilepaskan dia tidak akan kembali dengan percuma. Tetapi dia akan mengerjakan bagiannya. Bukan 30, bukan 60, tetapi 100 kali lipat ganda. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat understanding. Tuhan membawa engkau dari kekuatan kepada kekuatan, dari anugerah kepada anugerah. Dari roh pengertian kepada pengertian yang lebih lagi. Hatimu mengerti, mulutmu mengecap, matamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Sehingga engkau akan dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Engkau akan berjalan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan melihat hal-hal yang besar digenapi dalam hidupmu dan keluargamu. Penyertaan Tuhan sempurna. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di ibadah yang akan datang. Shalom.